Apa pembuka yang pas? Kalau Hah? kemarin, kalau episode sebelumnya kita ngomong pembukanya Man United goblok, ini apa ya? Nggak goblok sih, padahal. Tapi, tapi gimana ya? Tim yang sama loh, tim yang Iya, yang sama, sama. tapi hasilnya beda gitu. So anyway, ini Hmm. adalah episode The Number 10 Show review match day ke berapa? 7. Iya, iya, match day Match 7. day ke-7. Pembahasannya nggak jauh-jauh lagi dari Manchester United pasti itu. Dan mungkin sedikit Hmm. tentang soal kontroversi-kontroversi wasit-wasit Inggris yang kayaknya musim ini bapuk sekali kelihatannya. Anyway, di yang pertama dulu nih, United Crystal Palace di Carabao Cup menang 3-0 meyakinkan. Hmm. Menurut Bang Patrick, duta jalan sehat ngegolin satu tuh kan. Hmm. Iya, iya. Kemudian tanpa Marcus Rashford, tanpa Bruno Fernandes, United bisa mengalahkan Palace meskipun sama-sama tim lapis dua. Sebenarnya United Hmm. tim utama sama tim lapis dua sebenarnya nggak ada jauh bedanya, sama-sama bapuknya Hmm. sebenarnya. Tapi entah Hmm. kenapa mereka bisa menang 3-0 lawan Palace. Tapi di weekend kemarin kalah satu, berapa kalahnya kemarin? Satu 0-1. kosong, 0-1 di kandang Hmm. lagi. Hmm. Apa yang salah dari Manchester United di dua pertandingan yang berbeda dengan menghadapi tim yang sama gitu? Kayaknya semuanya serba salah ya. Ah, Ten Hag nih kan dulu, kalau misalnya kita coba eh, flashback lah ke belakang awal-awal gimana sosok Ten Hag pada saat awal kedatangannya itu mencoba ingin membentuk sebuah tim yang dengan transisi cepat gitu kan. Kemudian mungkin fans-fans United ataupun yang lain itu masih sangat kental diingatannya dengan gimana manajemen in-game-nya Ten Hag itu bisa ngebaca situasi pada saat melakukan substitusi itu di menit-menit tertentu menjadi penentu, menjadi salah satu kunci kemenangan United gitu kan. Menit 60, 70 tahu siapa yang harus diganti, siapa yang harus menggantikan gitu kan. Di pertandingan kemarin itu kayak memang eh tidak ada, itulah yang kayak definisinya miskin, miskin taktik kayaknya. Nggak ada hal yang lain yang dilakukan gitu. Jadi Semuanya kayak kalau yang kemarin tuh aku mau coba defend seorang Marcus Rashford gitu kan. Siapa lagi yang mau diharapkan gitu. Ini kok ke situ lagi masalahnya gitu kan. Jadi nggak ada mencoba hal yang baru gitu. Kalau misalnya satu sosok yang mau coba melakukan sesuatu yang mungkin cuman Mason Mount, tapi kayak Mason Mount ini masih belum terlalu di lingkungan yang masih baru, dia masih kayak menganggap dirinya sebagai apa ya, yang ngikut aja lah dengan akamsi-akamsi yang sudah ada di situ kan. hmm, Jadi baik itu Bruno, mungkin dari belakang ya, Onana sama sekali justru kayaknya entah back four-nya United nggak percaya dengan Onana sehingga tidak banyak dilibatkan dalam proses build up. Padahal quote and quote ya, kalau misalnya Onana kebobolan kayak sudah kita maklumin karena dia dibeli bukan untuk menepis gitu, tapi pada akhirnya jadi percuma aja kalau dia nggak ada sumbangsi di hal yang ditonjolkan dari kemampuan yang harusnya dia bawa nih dari Milan ke Manchester. Kalau misalnya ujung-ujungnya sekali shoot goal, tapi nggak pernah ada misalnya kayak timbal baliknya dia ada kontribusi, mending mainin ya. mending mainin Dean Henderson. Apa bedanya dia sama Dean Henderson? Iya, Kalau nggak. sekali shoot goal mainin aja itu Dean Henderson sekali. Kalau misalnya memang pada akhirnya selalu bisa mencetak gol lebih banyak dibanding dengan tim lawan, oh, it's okay lah. Ini masalahnya itu kenapa sekali shoot goal terus kan? Hmm. Jadi memang ini agak terlalu kompleks ya kalau misalnya dibilang karena faktor banyaknya badai cedera yang melanda di awal musim ini ya. Mungkin itu menjadi salah satu faktornya, tapi kalau misalnya di in-game sebenarnya awal-awal United main itu bisa kok memegang kontrol dari permainan. Mungkin dari hal kecilnya dari position ya, position ball-nya gitu. Tapi Hmm.
nggak ada end produknya gitu. Dan end product itu sebenarnya yang selama ini yang sebelum Højlund datang kan dibilang coba ada nomor 9-nya United itu kan. Coba ada nomor 9. Ini udah ada nomor 9, apalagi alasan yang mau kita cari ini kan? Nggak tahu kita mau cari apa lagi. Jadi Jadi semua kawan-kawan, podcast ini kita tutup sampai di sini. Kelar. nggak ada lagi yang mau kita kambing hitamkan gitu dari kekurangannya gitu. Amrabat sudah datang, memang momennya nggak pas malah jadi fullback kiri gitu kan. Jadi di situasi kayak gini memang harus diandalkan itu gimana seorang pelatih itu bisa membaca pemain yang dimiliki, taktik yang harus pas yang diterapkan dari 11 pemain yang ada di lapangan, kemudian dari tim seperti apa yang dihadapi. Apalagi Crystal Palace ini kan memang sosok kayak Roy Hodgson ini kan ya tipikal-tipikal pelatih old school yang memang tahu gimana bermain pragmatis sebenarnya untuk memaksimalkan hasil. Bisa jadi mungkin seperti yang kamu bilang tadi di pertandingan pertengahan pekan kemarin bisa menang meyakinkan 3-0 United, kok bisa kalah 0-1 di Premier League gitu kan. Tapi ya fans United sebenarnya masih tetap patut berbangga kok. United masih unggul agregat 3-1. Masih unggul kok United. Jadi masih lolos kok ke babak selanjutnya gitu. Oke, Kalau ada balik ke satu pemain mungkin yang aku bisa apresiasi dari permainan cuman Mason Mount aja. Mungkin hanya dari gimana dia work rate-nya sama di lapangan tanpa banyak komplain dan lain-lain gitu kan. Dia kayaknya memang main aja gitu, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Tapi selebihnya ya ampas semua. termasuk Marcus Rashford nggak tahu apa sebenarnya dipikirin nih anaknya gitu. Aku tuh baru mau nanya kamu soal Rashford loh. Apa pandanganmu berubah setelah pertandingan ini? Setelah di pertandingan sebelumnya kamu bela-belain dia dan apa? Dan apakah di pertandingan ini pandanganmu masih sama tentang Marcus Rashford dan sepertinya nggak perlu dijelasin lagi, sudah terjawab. Iya. Aduh. Tapi memang di lain sisi mungkin ya awalnya Facundo Pellistri ini pada saat di match-match sebelumnya aku sempat menaruh harapan supaya dia jadi starting, tapi pada saat itu terjadi Di bawah justru malah ekspektasi. ekspektasi gitu dan langsung beralih lagi ke Garnacho gitu kan. Yes, Kenapa yes, yes. Garnacho kemarin Pellistri kan main selama 60 menit kemudian diganti 30 menit dengan Garnacho. Oke. Dan ya kayaknya kalau misalnya nanti tiba-tiba nih hasil ini terus-menerus jeblok, kemudian moodnya Garnacho juga jadinya turun, akhirnya jadi sebuah alibi, dia nggak dapat kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di lapangan gitu. Jadi ya penyakit yang kayak yang dulu-dulu kita bilang ini udah cancer lah ini kan makin merebak kemana-mana gitu. Salah satu obatnya untuk ini semua ya sebenarnya hanya kemenangan gitu dan itu yang nggak bisa dilakukan seorang Ten Hag dibanding dengan misalnya ya terlalu jauh mungkin kalau kita bandingkan dengan Sir Alex. Sir Alex dulu pokoknya kalau kalah week ini gimana langsung bounce back minggu depannya gitu kan. Siapapun lawannya, bagaimanapun kondisi pemainnya, kuncinya adalah gimana meraih kemenangan kembali. Tapi ini udah 7 pekan, 3 kemenangan, 4 kekalahan. Apalagi nanti Oktober ini ada international break lagi, kayaknya gimana ya? Harusnya berbenah sih. Jadi di pertandingan nanti Champions League ini kita nantikan kira-kira masih sama atau enggak. Kayaknya judul yang layak untuk episode ini Operation at the Open Heart. Itu kata-katanya Mahaguru tuh kan. Mahaguru Mr. RR kan. It's not a cosmetic. This is Operation at the Open Heart. In medicine you would see this is an operation at the open heart. Selama kondisinya kayak gini, semua quote dari mantan pelatih mantan manajer benar gitu. Betul. Gak ada yang salah tuh. Betul banget itu semua, mulai dari Louis van Gaal yang ngomong Manchester United itu komersial klub,
Jose Mourinho nomor 2 itu prestasi terbaiknya dia. Iya. Curhatannya oleh Gunnar Solskjaer ke Andy Mitten, Mr. RR itu pasti benar semua itu sampai sekarang. Dan jangan sampai juga ini Ten Hag lagi menulis sejarahnya nanti untuk di masa mendatang. Dia sudah ada punya catatan yang akan bakal dibongkar nanti apa yang jadi penyakitnya United ini. Tapi itu lagi kan apa yang diinginkan Ten Hag ataupun misalnya dari pelatih-pelatih sebelumnya di luar dari misalnya 10 target dari pemain yang diinginkan hanya 50% yang tercapai gitu kan. Tim lain pun kayaknya mengalami hal yang demikian gitu. Enggak semuanya juga target pemain yang diinginkan itu langsung didatangkan gitu. Tapi memang murni gimana dari seorang manajer punya plan A, plan B gitu. Kalau misalnya di in game nggak jalan strategi awalnya. Oke, kita balik ke Onana. Iya. Tentang tadi Onana 1 shoot 1 gol. itu degrading banget sih, apa terlalu merendahkan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Terus aku sebenarnya masih nggak mau melontarkan statement ini, tapi ini kayaknya sudah 7 match dan kayaknya mungkin ini salah satu momen yang cukuplah untuk memberi justifikasi terhadap Onana. Nggak tahu ya, aku merasa Onana ini refleksnya itu jelek banget. Bukan dalam hal shot stoppingnya oke, shot stoppingnya tuh bagus. Dia bisa shot stopping tapi bola yang mengarah ke dia. Tapi ngapain gitu sebenarnya ngapain kok di situ pasang tiang aja di situ enggak, itu tiang gawang juga kalau bola itu ngarah ke tiang tuh mental kok itu bola. tapi soal goalkeeping tekniknya dia yang menurutku agak wagu sih kalau orang Jawa bilang tuh. Di pertandingan lawan Munchen atau lawan siapa ya, yang seharusnya itu kan kalau misalnya bola itu di sebelah kiri, posisinya di sebelah kanan, itu kan harusnya full stretch-nya itu pakai tangan kiri, tangan kanan kan untuk full stretch. Satu tangan aja. Tapi dia tuh nggak kayak nangkep itu lawan gitu Peles. Itu lawan Peles tuh yang golnya Anderson tuh. Iya Pak, dulu pada saat De Gea kan iya. Kalau misalnya De Gea kan kadang orang mikir kenapa kalau misalnya lagi mau buang badan ke kiri kenapa nggak kanan ini kan? Kanannya, kenapa kirinya gitu kan? Kenapa kirinya gitu kan? Dan itu karena biar full stretch. Jadi kayak tangan badannya tuh kayak memanjang banget. Jangkauannya itu lebih luas kan? Iya bener. Bukan dari tangan mana yang terdekat kan? Betul. Aku udah berapa kali loh Ini sama persis dengan yang kita bahas kalau kamu ingat itu Edward Mendy di Chelsea gitu. Dia melakukan hal yang sama tuh. Dia mau buang badan ke kiri, dia malah pakai tangan kanan tuh untuk menjangkau. Harusnya kan tangan kiri. Iya makanya itu aku udah berapa kali loh mengamati dia tuh, setiap kali ada motion replay-nya. Kok ini orang agak-agak aneh. Kayak kiper Afrika kayak gitu deh kayaknya memang. Kurang intelijensi anunya ini tanpa bermaksud kita mendiskriminasi ya, tapi kenyataannya itu memang kayak gitu. Beberapa kali kita lihat tuh memang kayak gitu. Aku sampai betul-betul yang ini ada momen, ada replay. Onana itu ku amati baik-baik gitu. Cuman berkaitan dengan Onana kan linear juga dengan orang mencoba membandingkan dengan De Gea kan. Di satu sisi aku kurang setuju juga sedikit ya kalau misalnya dibilang seandainya De Gea itu nggak gol gitu kan. Karena apa gini, kayak lawan Munchen kemarin itu kan golnya gol konyol tuh, yang gol pertama Leroy Sané kan.
yang sebenarnya memang tendangan nggak Iya, iya, akurasinya iya. rendah juga. Yang kamu bilang Yes. tadi kalau bola ngarah dia bisa di tepisnya, itu bola ngarah dia itu pun nggak bisa gitu kan. Nah, pada akhirnya orang kan langsung ngebandingin dengan De Gea gitu kan. Tapi orang Jadi lupa. Tapi orang De lupa Gea itu pun sama De lanjut Gea itu pun kayak gitu kan. di musim Melakukan pertama. banyak iya, melakukan banyak kesalahan konyol juga gitu sebenarnya. Mm-mm. Jadi ya dengan kedatangan Onana ini memberikan berkat juga ke De Gea jadinya. Jadi kayak menghapuskan dosa-dosa De Gea tuh yang dulu-dulu tuh. Dosa-dosa Ya. 61. Iya. Tapi ya yang agak memang bisa jadi karena ya nggak sengaja tadi kita bahas ini dan teringat dengan Edward Mendy, kayaknya memang kualitas kiper Afrika ya, mereka punya satu ability di luar dari kiper konvensional, tapi banyak hal yang sebenarnya nggak bisa dilakukan seperti kiper yang Eropa pada umumnya gitu kan. Goalkeeping Tadi tekniknya sore ya. aku ngobrol di WA dengan Falco, jadi Mm-mm. terkait Onana ini kan. Jadi Oke, dibilang oke. gini, kan aku bilang Onana MU kena scam nih sama Inter gitu kan, pemain Mm-mm. nampas dikasih ke ke MU kan. Mm. Datanglah dibilangnya Onana itu bang memang pura-pura bego di MU sengaja, nanti musim depan Mm. baru dibeli Inter lagi gratis tuh atau Kayak Lukaku dong. dipinjemin. Iya, kayak Pogba juga kan. Jadi sengaja tuh nanti kemarin kan sudah dibeli mahal tuh. Ini memang Mm-mm. pura-pura bego nih dia biar musim depan balik lagi ke Inter gitu gratis. Jadi ya memang kalau misalnya dibilang baru 7 pekan untuk menilai ya masalahnya terlalu banyak sih hal-hal yang jadi imbas dari kekalahan dari United ini dari personal individunya ya yang Mm. melakukan error-error kayak gitu. Mm. Dan aku gara-gara kita bahas Onana, aku sampai ingat episode berapa kita itu yang bahas Onana juga, yang kita ngebahas Mm, Cimun, teman kita Cimun, mm, yang dia komplain bisa nggak kipernya nggak usah dari Afrika. Kayaknya mm. Cimun ini cenayang deh. Tapi karena memang sekarang kan di back di depannya kan nggak ada sosok yang bisa disalahkan kan. Iya. Kecuali kalau Maguire main gitu. Jadi dan di pertandingan pasca kalah lawan Bayern Munchen juga itu dia langsung step up juga mengakui kalau Mengakui dia salah. dia menjadi salah satu penyebab dari kekalahan timnya Betul. gitu kan. Betul. Jadi apalagi yang mau supaya dikritisi dari orang yang memang sudah mengakui Sudah salah gitu mengakui, kan. iya, betul. Iya. Ya di satu sisi itu menunjukkan seorang yang punya mentalitas, punya jiwa besar, tapi sama seperti kalau misalnya dibilang PPKN-nya dapat 10 itu. iya, kalau misalnya dibilang kan salah 1 kali 2 kali nggak masalah gitu kan. Tapi kalau salah terus-terusan ya salah juga gitu kan. Jangan juga jadinya karena sudah minta maaf ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi dimaafkan terus gitu. Jadi masalahnya nggak ada kontribusi hal yang lain dari yang selama ini Onana pengen bawa ke Manchester untuk jadi build up dari bawah itu bisa jadi terjaga gitu. Malah yang aku lihat ya, dengan adanya Onana malah pergerakan Dalo itu nggak agresif kayak biasa. Aku nggak tahu memang permintaan dari Ten Ten Hag untuk Hag-nya. menjaga jangan sampai terlalu bolong di belakang gitu kan. Karena kita lihat aja kemarin pada saat lawan Crystal Palace itu pergerakan Dalot itu dia terima bola umpan kemudian udah diam tempat tuh, nggak ada Iya. kayak langsung melakukan progresi ke depan gitu kan, Mm. atau misalnya melakukan inverted ke tengah gitu, nggak ada sama sekali gitu. Jadi Mm. walaupun misalnya dibilang itu mau diambil alih perannya oleh seorang Amrabat, tapi Amrabat baru berapa bisa Baru dibilang satu. dia harum spray kasur yang rumahnya di Manchester mungkin masih ada tuh Masih harum plastiknya itu. itu kan. Iya, masih itu. Jadi kayak kurang aja, semuanya kurang gitu dari semua penampilan tim United ini. Eh, tapi sebagai pembelaan atas bobroknya penampilan Onana itu mungkin juga nggak lepas dari
nggak ada pakem yang nggak ada pemain inti yang berdiri di depannya dia yang jadi kayak teamworknya antar kiper, pemain belakang, back tengah, back fullback itu ada gitu. Jadi kohesi antar lininya itu nggak ada, dan itu mungkin salah satu yang membuat, dan seperti yang tadi kamu bilang, Onana sampai bingung mau pemain United nggak percaya sama Onana, dan Onana juga mungkin sebaliknya masih nggak tahu apa yang diinginkan sama empat pemain yang di depannya dia itu. Terus satu lagi, kalau Rashford kita nggak usah bahas lah ya, karena lagi mana, wong dia aja hampir kecelakaan. Kamu lihat nggak video di Twitter itu Iya. yang dia salah ambil jalur, Ambil bahu jalan. ambil bahu jalan karena ada bus dan salah ngambil. Itu kan ya segede gaban kayak gitu aja dia bisa miss. Ya gimana kagak di lapangan coba. Rashford kita nggak usah bahas karena menurut pendapat saya itu masih tetap sama, dan terima kasih sudah membenarkan. Satu lagi, ada statement di Twitter juga yang ngomong soal kemenangan United 3-0 itu nggak lepas dari ketidakhadiran dua pemain inti, dua pemain yang quote on quote itu egonya tinggi. Satunya Rashford, satunya Bruno Fernandes. Banyak yang ngebantah, tapi kemudian di pertandingan berikutnya di Crystal Palace, pertandingan yang sama, lawan yang sama, dua pemain ini main, United kalah. So, apakah ini bisa jadi pembenaran? Atau ini cuma lagi pas aja momennya? Kalau Bruno Fernandes itu sedang tidak baik-baik saja. Karena memang United itu kayaknya memang King Carabao Cup kan. Musim lalu yang dibangga-banggain kan dibanding dengan Arsenal kan memang itu kan. Dapat satu piala Carabao Cup gitu kan. Dan kayaknya memang DNA-nya United sekarang jadi DNA DNA Carabao kerbau. Cup tuh. DNA kerbau. Tapi jadi masalah chemistry atau misalnya dari 11 pemain United kalau misalnya diturunkan itu faktor ada atau tidaknya dua sosok Bruno Fernandes ataupun Marcus Rashford sebenarnya memang bisa kelihatan pada saat seperti Hannibal Mejbri main dengan Facundo Pellistri. Daya juangnya itu beda dia. Jadi gini konteksnya. Kalau misalnya Bruno Fernandes kan yang kita kenal memang kan punya passing range. Dia bisa menjadi salah satu pemain yang selalu menghubungkan semua lini, kemudian menjadi orang yang pertama melakukan pressing di lini depan gitu kan. Betul. Sekarang kalau misalnya kita lihat itu apa yang dilakukan itu tetap dilakukan tapi tidak terstruktur gitu. Jadi kayak sia-sia aja gitu. Nggak dilakukan secara unit gitu. Nggak ada yang misalnya dia harus ditemani oleh siapa gitu kan. Kalau misalnya dia sendiri aja yang pakai jipul aja. Keluar lagi. Kalau misalnya cuma dia sendiri yang pressing kan, lapangan segitu luas, ya. Secara stamina sudah pasti terkuras dia gitu kan. Kalau stamina sudah terkuras pasti akan ada berimbas juga ke masalah mentalnya, ke gimana selama 90 menit bermain efektif bagaimana gitu kan. Di lain sisi Marcus Rashford dia melakukan pressing pun kayaknya setengah-setengah, yang ada momen lawan apa itu lawan Burnley atau apa gitu. Yes, Burnley. Yang dia mau track back kemudian ada di depannya malah berhenti gitu kan. Memang bisa jadi dengan dua pertandingan ini yang memang bisa secara faktanya memang dari sisi hasil kelihatan untuk mengafirmasi ini, mungkin kalau match berikutnya kalau misalnya Bruno dan Marcus Rashford nggak dimainkan dan hasilnya
Tetap sama. menguntungkan ke United menghasilkan kemenangan, ya memang bisa jadi salah satu penyakitnya di situ gitu kan. Tapi eh, dari sisi pemain yang harus menggantikan, mungkin jadi PR lagi, bisa jadi hanya di match kemarin aja tuh pemain penggantinya itu memang lagi bagus aja bagus-bagusnya. nih, ya kan? Iya, iya. Jadi ini masalah konsistensi lagi sebenarnya. Memang dari semua pemain memang nggak ada yang konsisten nih. Sosok Casemiro pun walaupun dibilang gol kontribusi asis golnya menjadi salah satu yang Terbanyak sejauh terproduktif ini. gitu kan. Iya. Jadi top skor United walaupun baru satu laga di Champions League dengan 2 gol gitu. Tapi kelihatan banget kok kalau melakukan pressing itu ya kayak memang sudah nggak ada kelihatan lagi. Dia lebih sering menjatuhkan badannya dulu, kemudian melakukan tackling, padahal itu menjadi salah satu advantage ke lawan. Kalau sudah pemain jatuh, udah langsung Selesai. lari aja kan, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Jadi ya bisa jadi juga memang karena faktor Bruno atau Rashford, atau mungkin ya bisa jadi juga dua-duanya ini memang kalau bisa hanya satu aja yang dimainkan gitu. Betul. Siapa tahu gitu kan. Mm-mm. Dengan misalnya Bruno di lapangan, Marcus Rashford di cadangan, itu bisa memberikan energi baru di sisi kiri gitu. Iya. Karena belum Iya. pernah kayaknya kita lihat Facundo Pellistri main sama Di sebelah Garnacho berbarengan kan. belum. Nah, jadi mungkin itu hal yang perlu dilakukan Ten Hag mungkin sebelum nanti. Oke. Aku hampir lupa. Tadi kamu ngomong soal miskin taktik gitu kan. Apakah Ten Hag ini miskin taktik? Pertanyaannya sekarang, apakah sekarang Ten Hag ini posisinya dengan label dia bisa dicap sebagai miskin taktik dengan kondisi United yang sekarang yang compang-camping, pemain terbatas gitu. Bisa nggak dia disamakan dengan Ole Gunnar Solskjaer? Ole itu kalau misalnya masih yang teringat itu ya, Ole itu kan yang bapuknya itu kayaknya pertama kalau hasil sudah mentok tuh menit 90 extra time 2 menit, di situ tuh baru melakukan pergantian tuh kan. Ngapain, apa lagi mau dilakukan gitu kan. Dikira main Football Manager, dikira main FIFA. Jadi padahal bisa praktis ya. Mungkin nggak selama karirnya Ferguson 26 tahun menangani United. Mungkin baru nonton dari 2000 awal sampai 2013. Bisa ingat banget tuh proses pergantian pemain itu pasti di interval menit 65 sampai 70-an Yes, gitu. betul. Nggak akan kurang, nggak akan lebih gitu. Karena memang di menit itulah mungkin yang bisa seorang pemain memberikan perubahan yang ideal gitu kan. Kalau terlalu cepat juga, pertama agak sayang aja dengan pemain yang awalnya jadi starting masih bisa memberikan kontribusi gitu. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan dengan Ole, memang selain dari proses strategi substitusi pemain, miskin taktik, kalau menghibur aku malah kayaknya lebih menikmati zamannya Ole ya. Kayaknya kalau misalnya masih di sisi penyerangan ya, di luar dari misalnya hasilnya nih, kalau misalnya lawan-lawan tim yang lobok kayaknya kita masih ingat lawan pada saat Ole itu sering meraih kemenangan dengan banyak gol loh. Ten Hag nih kapan coba bisa meraih kemenangan dengan yang misalnya 5-0 kan gitu kan. Kayaknya mentok kayaknya mencetak 3 gol aja gitu ya, 3 atau 4 gol, kayaknya malah 4 gol aku sampai lupa atau nggak tahu kapan terakhir cetak 4 gol. Terakhir ngegolin 3 gol, ya. tapi kebobolan 4 gol lawan Munchen. Itu pula kan. Jadi kalau misalnya dilihat dari masalah parameter menang kalahnya sama aja sebenarnya bapuknya Ole sama Ten Hag ini gitu kan. Tapi di parameter masalah ekspektasi mungkin ya, karena kedatangan Ten Hag ini ya dibilang digambar-gambarkan bakal menjadi tim dengan transisi cepat gitu, dengan direct football, vertical football yang pernah kita bahas. Malah kayak nggak ada sama sekali gitu. Kayak dia mau coba ngeriset apa yang sebenarnya musim lalu ini sudah punya apa ya, blueprintnya mungkin, tapi jadi kayak tiba-tiba berubah. Nggak tahu karena memang karena faktor banyaknya pemain yang cedera. Tapi disitulah sebenarnya intinya
masalah miskin taktik atau tidak ini, Hmm. siapapun pemain yang ada, supaya membuktikan memang dia memiliki banyak plan A, plan B taktiknya kan, Harus bisa perform disesuaikan ya. tuh. Hmm. Iya, kalau memang Hmm. 4-2-3-1 nggak cocok dengan skuad yang ada sekarang, ya memang harus paling dasar tuh kan merubah formasi sebenarnya kalau misalnya Yes, yang yes. secara visual bisa kita Fundamental. lihat ya. Hmm. Kemudian kalau misalnya di in game sudah ada pemilihan formasi, kemudian tinggal menyesuaikan aja gimana tipe lawan, gaya bertahan lawannya gitu kan. Jadi ya nggak bisa sih memang kalau mau dibandingkan dengan Ole, sama aja hasilnya buruk gitu, nggak ada yang memuaskan juga gitu kan. Tinggal memang sekarang ini Ten Hag itu mau idealis dia nggak mau coba mau copy paste apa yang dulu diterapkan di Ajax gitu, karena memang udah sempat dibilang dia nggak mau bawa apa yang dilakukan di Ajax gitu. Nah, ini masih berkaitan dengan pertanyaanku berikutnya nih. Mungkin pertanyaan terakhir ya, sebelum kita ganti ke ini, tapi nggak tahu nanti. Dengan tidak berjalannya taktiknya Ten Hag, dan dia sudah ngomong kalau dia nggak bawa taktik yang dari Ajax ke United, dan vertical football, dari apalah sebut taktiko, sebutlah semua itu taktik itu apalah itu. Aku sampai pada satu kesimpulan bahwa ya ini balik lagi ke akarnya United yang sering disebut-sebut orang United DNA, Barcelona DNA, Real Madrid DNA. DNA itu kan nggak bisa dimutasi tuh. DNA itu kan nggak bisa dimutasi tuh. DNA-nya United itu 4-4-2 udah. Iya. Zamannya Beckham, Giggs gitu kan? Iya, positional football itu nggak ada itu. Bukan United itu bukan positional football, bukan positional play. Rigid, struktur, unit, to the point, counter attack udah. Tapi karena kamu masalah DNA ini kan, aku narik kesimpulan dari apa yang kamu sampaikan tuh memang nggak, ini United nggak boleh diapa-apain nih dengan perubahan evolusi taktik sekarang gitu kan. Entah secara formasi misalnya memang United itu 4-4-2 gitu. Tapi menurutmu kenapa kok bisa ya gitu, sebuah tim udah banyak pemain keluar masuk gitu kan, pelatih ganti terus, sama kayak Arsenal lah misalnya. Kalau misalnya gaya Arsenal tuh yang orang kenal tuh bermain sepak bola indah gitu kan. Betul. Dan mereka bisa meraih hasil kayak musim lalu tuh memang dengan cara seperti Arsenal di zamannya Thierry Henry, Robert Pires gitu, Ljungberg gitu kan. Apa yang bisa hal apa yang bikin sebuah tim itu punya identitas yang memang harus kayak gitu? Padahal pemain keluar masuk gitu loh. Kecuali kalau misalnya memang ada yang memang di situ datuknya lah yang memang tinggal kan, mau siapapun keluar masuk ada. Masanya semua kayaknya udah keluar, tapi kenapa ya memang harus kayak gitu timnya gitu. Itu dia. Fundamental apa sebenarnya? Aku sampai sekarang belum menemukan jawaban yang pas kenapa Real Madrid masih bisa seperti Real Madrid di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa Barcelona di eranya Xavi, Setien, Luis Enrique, bahkan Xavi merestorasi Villanova almarhum, bahkan Xavi sekarang merestorasi Barcelona dengan memasukkan La Masia, pemain-pemain muda. Sementara di satu sisi ada klub dari Inggris, dari Manchester sana, di seberang sana tuh, sok-sokan mau main positional play. DNA kamu itu bukan seperti itu. 4-4 tradisional harusnya kan? Iya. Oke lah, memang zamannya Sir Alex seperti itu formasinya, karena klaim dari orang kan taktik itu pada saat itu belum banyak analis performance sport scientist bla 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 gitu. Dan memang di beberapa pertandingan juga Sir Alex masih sempat nggak cuma 4-4-2 tapi 4-3-3. Itu memang iya berubah, formasi dasarnya itu berubah, tapi yang tidak berubah itu adalah strukturnya.
United itu di eranya Ten Hag, Solskjaer mungkin yang paling mendekati dengan DNA United itu beneran Solskjaer sih, cuma karena dia blueprintnya cuma satu, plan A doang, jadi nggak ada tuh ininya perkembangannya gitu. Apa yang 4-3-3 Sir Alex iya, 4-4-2 iya. United itu berusaha memainkan sepak bola yang memang bukan identitas klubnya gitu. Kalau kamu nanya kenapa bisa ada tim identitasnya itu masih sama setelah berpuluh-puluh tahun, aku juga nggak bisa jawab, belum dapat jawaban pasnya seperti apa. Tapi aku masih tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa United itu bukan tim dengan positional play. Jadi janganlah diutak-atik dengan hal-hal yang baru ya. Iya, janganlah diutak-atik dengan hal-hal yang baru, sosokan mau pakai 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Itu tuh biarkan saja Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Xavi Hernandez, udah selesai. Aku baru ngomong itu, gimana kalau misalnya Pep kira-kira ngelatih United ya? Kan nggak mungkin dia mau kan jadul, dia pasti selalu punya visioner yang sangat banyak sekali lah dengan anunya kan, taktikal strateginya gitu kan. Bahkan mungkin di bantalnya itu banyak buku yang dibaca dari Johan Cruyff gitu kan, dengan zamannya Arrigo Sacchi, gimana dia membangun sebuah tim dengan permainan yang sangat fluid gitu kan. Ya, jadi masih jadi misterius memang gimana bisa sebuah tim itu melekat itu dengan identitas gaya permainannya gitu. Iya, karena ya Awalnya balik aku lagi. mikirnya gini, karena faktor Apa? culture stadionnya gitu. Jadi itu lapangan emang cocoknya itu mainnya kalau kayak United itu ya 4-4-2 minimal, kalau misalnya mau berubah anunya cuman dimensi 4-4-2 diamond aja gitu. Kalau misalnya salah satu Ryan Giggs atau David Beckham tuh nggak main gitu. Kalau misalnya pemilihannya adalah Paul Scholes, Nicky Butt dengan Roy Keane gitu kan, di depannya ada nomor 10 gitu kan. Tapi di satu sisi jadi terbantahkan juga gitu. Kalau misalnya Arsenal perpindahan dari Highbury ke Emirates gitu kan, tetap sama juga gitu identitas permainan yang menghibur gitu kan. Jadi ya jadi kayak misteri aja, kenapa kok bisa ya sebuah tim gitu kayak melekat di situ identitasnya. Iya, karena ya mengakar dari kata DNA itu sendiri. DNA itu nggak bisa diutak-atik. DNA itu saklek. Mau mutasi DNA kamu jadi huruf nggak bisa. Bisa. Aduh.